Hari ini awal bulan ya, 1 Juli 2024 balik dengan XAUUSD. Kita ubah dulu. Pertama saya akan pindah seperti biasa XAUUSD Saxo. Itu untuk ngelihat daily-nya karena biar memudahkan kita juga. Teman-teman bisa perhatikan di sini daily market bergerak melambat Jumat, Senin ya, di sini tidak ada perubahan yang signifikan, masih melambat. Yang masih di hit sama area hari ini tuh inner liquidity ya, masih di dalamnya aja. Dan nampak ada perlambatan ya, ini perlambatan dari momentum. Sebelumnya kan kuat momentum bullish, lalu terjadi perlambatan di sini. Nampaknya ini memang menunggu news ya, menunggu momentum lagi di saat ini, termasuk dari Fed Chair Powell dan juga data ISM, data NFP, unemployment rate dan lain sebagainya. Jadi masih akan melambat di sini ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari pembentukan yang ada di daily, ini mau golden cross, tapi teman-teman bisa ngeliat ya, di sini kalau udah nggak ada volume apapun, di sini kan lambat ya, naik turun kecil, naik turun dalam, pelan-pelan ini berarti nggak ada momentum apapun. Dengan RSI-nya juga yang sudah lama ini bergerak sideways, ya nggak ada dorongan kencang seperti ini, tidak ada, atau penurunan tajam itu nggak ada, dia bergerak sideways. So kita masih bisa melihat bahwa dalam biasnya, kalau usah kita ngomongin adalah trennya tren turun ya. Jadi daily bias kita masih conviction kita pada bearish, masih ada terjadi penurunan dan kita akan kembali untuk ngelihat di Oanda dan H4-nya. Nah, di H4 ini teman-teman juga bisa ngelihat this one pelemahan terjadi ya, terjadi pelemahan. Belum ada gambaran dead cross tapi udah ada pelemahan dari MACD-nya. Dengan RSI-nya juga masih di atas 50, which is buyer masih dalam masih menguasai dalam momentum hari ini. Dengan potensial yang bisa kita perhatikan dari pembentukan sekarang. Ya, oke, sekarang kita bahas di H1-nya. Ini saya hapus beberapa biar nggak bingung. Nah, this one saya sisakan sedikit aja. Dan saya tunjukin ini untuk H4-nya garis. Teman-teman bisa lihat area teratasnya ya. This one adalah area teratas, saya marking lagi, saya ulang marking dari awal. Ini adalah 2333 sampai 2336 ya. 2333, 2336. Area yang saya taruh di sini. Ini kalau paling hit paling atasnya kan dia di 2339 ya. Tapi untuk bloknya aja, untuk pembentukan resistannya aja, itu ada di 2336, 2333. Jadi saya ketik 2333, 2336. Ya, ini saya hapus sebelumnya. Lalu kita lihat pembentukan blok bawahnya, this one. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini H4 ya teman-teman ya. Ini ada di 2322 sampai 2320 lah, 2321, 2323 aja saya tulis. 2323, 2321. Oke. Udah kebentuk dan sekarang saya pindah candle dan ke H1. Oke, ini adalah candlestick H1-nya. Teman-teman bisa perhatikan candlestick H1-nya. If I change it untuk garis, ya, you will see the same. Kita bisa marking beberapa zone. This one, ini zone pertama. This one, ini zone kedua. Ya. Dan ini area bawahnya yang nggak di breakout. Lambatnya di sini aja kan pergerakan dari gold hari ini. Pertama ini ada di area 2330. Lalu ini ada di 2328 dan ini ada di 2325. Ya. Oke, sekarang kita sudah bagi 2330, 2328, 2325. Teman-teman bisa perhatikan di sini momentum ada pada seller ya. Kalau misalnya kita ngomongin dari XAUUSD, MACD H1-nya itu seller. Dead cross pertama kali dia ketika drop, dia dead cross dan saat ini mengalami penurunan terus-menerus. Untuk RSI-nya masih di atas 50.77 dan mungkin pergerakan ini akan lumayan signifikan nanti ketika sudah masuk London Session. Jadi ketika sudah mulai di jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah mulai ada gambaran yang lumayan signifikan. Sekarang patokannya gimana? Patokan saya adalah karena bias tadi adalah conviction saya untuk sell, ya bearish, maka saya akan tetap mencari area untuk nge-sell, ya area bearishnya saya sendiri. Kita bisa tarik di sini, ada beberapa kali dia hit 1, 2, 3, 4, kita tarik paling atas, liquidity grab-nya, ini liquidity grab-nya dia di 2339 ya. Area liquidity grab. Jadi kalau memang nanti dia akan nge-hit tinggi ke atas, 2339-nya itu bisa di-close. Artinya apa? Dia bisa nutup sampai atas sana. Bisa akan bergerak terus-menerus menguat dari sini, menguat sampai atas ini ya. Untuk area buy
high risk kan pertama itu dulu. Buy high risk kita tuh di mana? Buy high risk kita adalah di 2323 2321. Selama apa? Seperti biasa teman-teman ya. Selama 2321-nya nggak breakout. Sederhana ya. Jadi selama 2321-nya tidak breakout, maka teman-teman bisa buy high risk di 2323 2321. Oke, untuk yang tiga area ini di 2330, 2328, 2325 ini gunanya buat apa? Hanya sebagai patokan saja. Nanti bisa kita gunakan setelah ada pembentukan ke depannya. Untuk sekarang hanya sebagai patokan bahwa market ini hanya akan bergerak sideways. Tanpa perlu teman-teman lihat 2328 pun bisa. Hanya bergerak dari 2330 ke 2325. Kalau kita ngomongin basically hanya dari hari ini aja, ya pembentukan di hari ini aja. Maka teman-teman bisa lihat ini kan Senin 6 dari sini. Ini adalah below-nya, berarti ini highest-nya dia ya. Ada di 2328645 atau 2329. Dan dia lowest-nya ada di sini berarti. Ini lowest-nya sampai 2322.255 ya. Jadi totally the same. Sebenarnya yang kita gambarkan itu sudah sama. Nah, jadi sekarang apa yang perlu kita perhatikan, market ini akan lambat teman-teman. Wajar lambat, kenapa? Baru awal Senin. Terus habis itu news juga full, tapi nanti mungkin akan bergerak signifikan di malam hari. Pasti ya, ketika US Session Open dia akan bergerak signifikan. Tetapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah tunggu aja pembentukan momentumnya. Untuk sekarang ini seller masih lebih kuat dibandingkan buyer. Ya, seller masih jauh lebih kuat dibandingkan buyernya dalam momen H1 dan juga daily. H4-nya sih buyer lebih baik. Ya, jadi mungkin nanti di sore hari akan ada dorongan dulu ke atas untuk mencapai 2328, 2330, baru nanti akan mengalami penurunan kembali. Kalau misalnya dari saya, ini adalah momentum yang oke buat nge-trade. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa menggunakan ini, teman-teman bisa ngeliat di sini ada pembentukan base-nya ya. Jadi ini up, down, di sini ada base berarti. Base-nya di berapa? 2319 sampai 2316, which is yang tadi juga kita sudah gambarkan di bawah sini. Maka ini patokannya nanti untuk entry buy lanjutannya. Ini kan area buy high risk selama dia nggak breakout, tapi nanti untuk masuk buy satu kali lagi itu di 2316, jadi di bawah sini. 2316 sampai 2319. Jadi teman-teman bisa atur aja untuk pembentukannya. Kalau saya sih lebih better entry buy-nya di area 2317 23 ini ya, 2316 2319 untuk area buy-nya, dan itu buy high risk. Cuman kalau misalnya dia masih bergerak sideways, kadang itu nggak ngehit sampai bawah sini teman-teman. Jadi dia hanya ngehit di sini-sini aja. Begitu. Itulah kenapa saya juga letakkan 2323, 2321 sebagai area buy, karena most probably kalau dia nggak ngehit jauh sampai bawah sana ya 2323 2321 ini bisa kita manfaatkan. Mungkin 2323 2321 ini kalau dia ngehit sebelum London Session itu bagus ya. Jadi selama dia belum hit sebelum London Session itu masih bagus kita entry buy-nya. Tapi kalau sudah masuk London Session, terus kita sudah melihat adanya perkembangan dari momentum yang terjadi, gold itu bisa makan sampai 2316-nya, 2317, 2316. Jadi kita bisa shifting untuk entry buy-nya di area lebih bawah lagi. Untuk area medium risk buy di mana, King? Kalau misalnya medium risk buy jauh, which is saya ngomongin adalah di gap sini. Ini adalah fair value gap yang kebentuk ya dari pembentukan sebelumnya. Jadi dia setelah breakaway gap dia membentuk fair value gap ada 2311 2309, dan area sell medium risk-nya masih sama teman-teman seperti kemarin 2349 2351. It's still the same, dan saya akan terus melakukan mencari sampai dia masuk dalam momentum yang saya inginkan. Untuk sekarang ini masih sideways, jadi teman-teman bisa manfaatkan aja area entry buy dan sell-nya. Satu yang pasti, selama dia nggak break 2330 teman-teman bisa nge-sell. Selama dia nggak breakout 2321 teman-teman bisa nge-buy ya. Karena apa? Ya masih sideways bolak-balik di area tersebut. Itu range-nya ya, 2321 2330. Jadi up and down-nya 90 pips. That's actually sudah enough ya. Untuk area medium risk dan medium risk buy dan sell-nya jelas 2349 2351 2311 2309. Dan ini nanti kalau sell continuation bagaimana? Menurut saya kalau dia breakout 2317 seperti biasa ya, 2317 ini jadi area equilibrium kita. If dia break 2317 with a strong momentum, ini sudah pasti sell continuation. Teman-teman bisa langsung ambil sell continuation, breakout 2317 untuk lanjutin, at least dia masuk penutupan gapnya 2311 2309. Begitu. Itu akan jauh lebih better buat teman-teman pahami ke depannya. Dan menurut saya ini masih belum ada pembentukan yang lain, tapi nanti saya akan share untuk videonya, teman-teman bisa tonton ulang, dan nanti mappingnya dengan detail untuk trade-nya akan saya share di Growcount. So, jadikan ini sebagai referensi, teman-teman bisa gabungkan dengan metode yang kalian jalankan.
Dan menurut saya kalau kita tarik only base dengan pembentukan Fibonacci retracement, saya tarik dari awal kali dia membentuk ini, maka kita bisa ngeliat 618-nya itu ada di 2313.302. 0,5-nya itu di 2318.315. Which is area di sini 19 sampai 16 ini tadi adalah area yang better buat kita entry buy juga. Oke. Untuk apapun yang terjadi sekarang, we just need to wait. Ini market nggak akan kemana-mana, seperti saya bilang. Market masih akan sideways, jadi teman-teman bisa manfaatkan scalping aja 2321 sampai 2320. 2330. Sell di 2330 selama dia nggak breakout, dan buy di 2321 selama dia nggak breakout. Ngulang terus, ya, diulang aja terus. Dan ingat, keep in mind bahwa conviction kita di H1 bearish, conviction kita di H4 almost bearish, ini hampir mau bearish tapi belum ya. Ini masih bullish tapi sudah weak bullish, masih udah melemah bullishnya. Dan di daily ini sideways, tapi secara trend masih dalam trend bearish. Di Saxo tadi teman-teman sudah perhatikan. Oke. Jadi menurut saya itu cukup buat teman-teman bisa paham. Dan patokannya sama ya, 2330, 2328, 2325 ini hanya untuk melihat pergerakan sideways-nya aja. If break 2325 dia ngejar ke 2321, nanti dia nggak kuat break 2321, dia rebound lagi 2325, kejar ke 2328, kejar ke 2330. Hanya sebatas ini aja. Kalau misalnya saya ubah dalam time frame yang lebih rendah, teman-teman juga pasti akan bisa ngeliat hal yang sama. Sideways, lambat di bawah sini, pembentukannya juga lumayan banyak. Dia nahan di area yang sama 1, 2, 3, ketahan di area yang sama. Di sini juga 1, 2, 3, ketahan di area yang sama. 2325, 2328, 2325, 2328. Kecuali ini ya, dia ngambil liquidity ke bawah, baru dia gerak lagi. Pembentukan yang sama. 5 menit pun juga sama. Nah, jadi kita sudah marking all the key level. Tapi kalau misalnya key level normalnya aja, support resistant ambil atas dan bawahnya aja teman-teman. Ya. Support resistan di hari ini aja. Kalau support resistan di hari ini aja itu cuma di 2328 di sini. Sama di 2322, hanya itu aja support dan resistannya. Ya, jadi saya ambil lebih 2330 karena ini area sebelumnya, dan juga sampai ke 2321 karena memang ada pembentukan order block di bawahnya. Yang tadi dimitigasi tapi sedikit. Ini kan belum dimitigasi sampai 2321. Ya, which is a good things, dan teman-teman bisa manfaatkan momentum lagi di sana. So maybe that's all teman-teman, semoga membantu.